menjemput bola, sehingga lalu pekerjaan diberi tugas macam-macam oleh kepala sekolah karena merasa tidak melakukan apa-apa, sehingga kalau sudah begitu guru BK kewalahan. Saya itu diberi tugas apa-apa. Lakukan tugas seorang guru BK secara profesional. Saya akan berikan contoh. Apakah kalian sering mendengar bahwa banyak sekolah-sekolah tadi di tempat sekolah Mbak Anik tadi tidak punya seorang guru BK. Ya, Bu. Kan banyak sekolah yang punya guru BK, tetapi guru BK itu bukan berasal dari yang bukan dari BK. Mereka diangkat untuk menjadi BK. Lah, pertanyaan saya begini. Kalau seorang guru itu bukan guru BK, tetapi diberi tugas BK dan bisa melaksanakan, pertanyaan saya adalah, kalau Anda guru BK, lalu di sekolah itu kekurangan guru bahasa Inggris atau guru IPA atau guru biologi, mampukah guru BK melakukan? Mampu apa tidak? Mampu apa tidak kalau Anda disuruh mengajar biologi, mengajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Jawa? Mampu atau tidak guru BK? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tetapi tidak, Bu. Bukan Tidak passion ada itu guru BK, kok guru-guru yang lain bersedia? Ayo, kan aneh kan? Karena tidak. Kalau di sekolah itu kekurangan guru BK, maka guru BK itu kadang-kadang diangkat dari guru apa saja. Ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru bahasa Indonesia, diangkat jadi guru BK, mereka bisa. Tetapi kalau kekurangan guru yang lain, guru BK ini tidak bisa melakukan. Mengapa? Berarti profesi guru BK itu masih lemah. Anda tahu, kalau di Indonesia itu kekurangan dokter, kekurangan apa itu namanya, apa itu bangker, kekurangan insinyur teknik. Apakah orang lain mampu melakukan? Kalau tidak didengar, itu tidak orang lain kok. Anda BK telur jadi seorang guru BK itu tidak sebukan. Itu loh, karena agar dia memang bisa begini. Kalau selama ini yang dilihat oleh guru-guru yang lain, guru BK itu cuma gitu, toh dia bisa. Hingga Anda bisa gantikan oleh itu kan, bahwa Anda bisa lebih daripada guru yang lain. Itu yang ingin selalu saya Anda. Karena itu tunjukkan bahwa bukan keahlian tertentu yang tidak bisa dilanjutkan yang tahu maksud saya, penjelasan saya ini tahu ya, tahu ya saudara-saudara. Baik, Anda ya jadi aja, tapi semua saya yang tidak nama apapun harus mendapatkan Anda, karena tugas gurunya mengembangkan potensi semua peserta didik. Ingat, semua
peserta didik dikembangkan potensinya. Ingat, bukannya memang ada suatu masalah, Anda diminta untuk membaca lalu berkembang kembali. Jelas ya penjelasan saya, saudara-saudara, cukup jelas Iya, atau Bu. tidak? Cukup jelas, Bu. Anda harus tahu kalau jadi guru BK tadi yang dapat gambaran singkat dari Mbak Sofa, dari Mbak Ani, Anda sangat beruntung. Jadi oleh karena itu Anda harus ini. Saya akan memberikan sebuah contoh. Mumpung saya tetap muka dengan Anda, sebenarnya saya itu senang memberi kuliah itu senang sekali, tapi merasa syukur ya. Jadi tatap muka itu saya sangat menikmati, saya senang. Saya akan memberikan contoh seorang guru BK. Dengarkan baik ya, saudara-saudara. Nah, Iya, ini Bu. kejadian yang betul-betul terjadi di sebuah SMA, tapi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tersebutlah di sebuah SMA negeri di Jogja, tidak perlu saya sebut SMA mana. Seorang guru BK dulu jadi mahasiswa saya dulu. Suatu ketika ketemu saya, Bu, saya itu kan punya siswa bermasalah. Masalahnya apa? Cerita dengan saya panjang lebar. Siswa ini sudah kelas 3 SMA. Ya, 3 bulan lagi akan ujian akhir ya, akan ujian SMA akhir itu akan masuk perguruan tinggi ya, 3 bulan lagi. Tapi diketahui di situ hiruk pikuk diketahui ini ya, banyak kan masalah siswi hamil ya toh. Iya, Bu. Nah, Banyak. sekolah itu punya bahwa kalau ada siswi hamil itu dikeluarkan gitu kan, sekolah itu kalau punya siswi hamil, siswinya dikeluarkan. Kalau yang menghamil itu siswa di sekolah yang itu siswanya tidak, tapi siswinya yang dikeluarkan seperti itu. Nah, kebetulan siswi ini anak yang pintar, prestasinya baik di sekolah. Sampai terang ini pijakan guru BK ini, dengarkan baik-baik. Guru BK ini mendengar kasus bahwa si itu hamil, katakanlah disebutkan saja si Mawar itu hamil, rame kasus. Guru BK ini punya kebijakan begini. Guru BK menghubungi kepala sekolah, menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa Bapak Kepala Sekolah, ada siswi kita kelas 3 si Mawar itu hamil. Padahal 3 bulan lagi dia harus akhir. Lalu guru BK yang mengatakan pada kepala sekolah, saya mohon anak ini tidak karena anak ini pintar dan 3 lagi sudah akan sekolah. Dia kalau diobati tidak bisa ikut ujian, kan tidak bisa masuk sekolah lain, daftar sudah ditutup ya atau tidak. Iya, guru ini berani mengambil mereka ada kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah saya mau tidak di DO, lalu kalau ada kasus orang luar ini pura-pura tidak tahu dan tidak dibesar-besarkan. Sekolahnya dengan guru itu tadi. Maka kalau ada kasak kusuk tidak dianggap ya ditinggal tinggi sehingga tidak menjadi heboh. Ya toh, tidak ditanggapi dan sebagainya. Tersebutlah memanggil menemui siswa. Kalau semula ada anggapan, jadi selama ini kalau siswa dipanggil ke guru BK itu adalah siswa bermasalah misalnya, maka guru BK itu bukan hanya siswa yang bermasalah negatif, bisa juga anak-anak yang berprestasi.
jadi adalah ruang familiar, hanya dikunjungi oleh anak-anak salah. Tidak bisa menemui menanyakan secara langsung agar mendapat data yang hormat. Saya tidak menuduh bertanya, saya mendengar bahwa Anda begitu bertanya. Ya, jadi guru BK jangan suka menuduh. Guru BK itu mengumpulkan informasi, konseling ya, jangan menuduh langsung menghukum. Itu bukan gurunya adalah guru BK yang bisa dipercaya, informasinya tidak akan keluar kepada siapapun. Lalu yang menyatakan, iya Pak, iya Bu, guru BK-nya Putri betulnya, iya Bu, dengan siapa Anda? Dengan teman sesama kelas 3 tetapi beda kelas, sama misalnya ya, beda kelas. Baik, lalu apakah orang tuamu sudah tahu? Sudah. Orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua sudah ketemu dan merencanakan sesudah ujian kami akan menikah. Sudah menjelaskan karena dari yang bersangkutan. Jadi jangan hanya dari kesaksian pada sumber dananya, dipanggil baik-baik, diajak omong, tidak dimarahi, tidak ditutup, tidak apa-apa. Karena tugas orang tua itu setelah memperoleh informasi dari anak, suatu saat guru BK itu home visit, mengunjungi orang tua siswa. Ibu bapak saya mendengar begini, lalu orang tua siswa itu menyampaikan, iya begini kalian perkawinannya setelah mereka ujian. Sudah mendengar informasi lengkap, jadi kepala sekolah menyetujui. Singkat cerita, mereka akhirnya ujian, teman-teman dan gurunya pada diundang semua. Tidak menikah betul. Lalu orang tua siswa tadi, begini, orang tua siswa ini kebetulan orang tua yang berpendidikan. Ingat loh ya, orang tua yang berpendidikan pun tidak mustahil anaknya melakukan sesuatu yang tidak dapat. Ya, sehingga orang tua itu merasa bahwa kesalahan itu bukan sepenuhnya kesalahan anaknya Bu BK, saya pun juga merasa salah, saya akan ikut apa yang sekarang ini terjadi. Karena itu ketika orang kamu terus saja anakmu saya yang mengasuh, itu yang dilakukan. Tidak pernah ketemu guru BK ini. Setelah sekian mungkin 10 tahun ketemu saya masih ingat guru BK ini. Saya pernah cerita sama ibu saya yang ingin cerita, ya Bu, ya pas sekarang ceritanya Bu, 2 anak yang dulu pernah saya ceritakan yang dulu sudah dokter, mereka semua kuliah, punya anak boleh, kalau saya mana boleh kan, kalau kuliah boleh, itu seperti itu. Tetapi bagaimana kita memberikan konseling pemecahannya, cara pemecahan ini memberikan hasil berbeda. Tidak mustahil kalau guru BK itu lalu ya video ya DO saja, kan
punya suatu kebijakan yang utama. Nah, ada kedua-duanya diterima di Fakultas Kedokteran, kedua-duanya kita member. Lain-lain yang saya ceritakan, anak ini sekarang ini akan menyatakan saya sangat beruntung punya guru BK yang sangat banyak juga berterima kasihnya berulang-ulang dengan guru BK bahwa guru BK-nya memberikan peluang anaknya untuk bisa ikut ujian sehingga lulus dan bisa meneruskan pendidikan. Jadi keputusan itu tidak membuat tetapi tetap termotivasi. Ada saja keputusan itu anak itu di DO dan tidak bisa ikut ujian, sudah di top pendaftaran mau ujian kemana. Bahkan ada orang yang malu anaknya begitu dikirim ke anak di desa, ya ada. Bayangkan nasib di anak ini kalau dia tidak bertemu dengan guru BK yang arif bijaksana. Itu salah satu contoh bahwa seorang guru BK bisa lebih baik kepada anak-anak itu. Anda akan dikenang seumur hidup sebagai seorang yang mampu mengataskan secara positif. Salah satu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, saya jarang berkan tidak, meskipun tidak saya tidak bisa pahami. Aku berasa kasus ini. Silahkan. Tadi Anda hanya ingin melanjutkan cerita Mbak Sofa sama Mbak Ani. Tadi Anda beruntung dapat informasi banyak tentang bagaimana guru BK dan Mbak Sofa tadi. Silakan Anda sekarang boleh bertanya dengan saya. Anda mendengar saya cerita kerja bertanya saya ya. Silakan Anda boleh bertanya asli saya tadi. Silakan. Apa lagi? Ya, oh ya, ayo bertanya baru. 29 Ibu. Oke, Wahyu ya. Tadi kan disebutkan bahwa Ibu menemui salah satu siswa yang memiliki masalah dengan siswanya. Nah, yang tadi disebutkan bahwa siswanya minta kepada Ibu kan. Nah, bukannya dalam perselingkuhan itu ada kerahasiaan yang tidak boleh ceritakan dengan orang lain. Lalu kalau seperti itu bagaimana Ibu, atau hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk membantu klien tersebut, tapi di samping itu kan ada asas kerahasiaan ya. Ada rahasia yang tersebut kan saya yang rasanya yang kurang jelas. Coba di guru BK yang mana? Menemui salah satu artikel terus kan cerita kepada Ibu bahwa ada salah satu tahu sekarang saya bukan kok ini sekolah isi bukan kok boleh seseorang bukan kan kalau seorang siswa lain yang menemui guru BK tidak akan sia itu kan ada orang guru rahasia
Jadi kalau orang tahu, kenapa itu pernah diingatkan? Ibu kan tadi menjelaskan bahwa ada salah satu kalau tidak salah yang bekerja sebagai orang atau BK atau ibu. Oh ya. Oh begitu ya. Saya bisa mengerti. Guru BK ini bercerita kepada saya menyebut siapa nama dan bukan berarti nama adalah Anda susah menanganinya gimana. Lalu Anda konsultasi kepada konselor senior Anda. Itu menyebut itu adalah tugas orang saya bukan si perjuangan saya tidak memahami saya sangat tahu kok saya ini cuma seadanya dulu sering berterlibat bagaimana mengerjakan harian. Maksud saya, jadi suatu saat kalau ke fakultas itu adalah konsultasi sesuai dengan profesinya. Mengerti maksud saya? Pertanyaan Anda jadi itu bukan memegang rahasia, bukan. Rahasia gini, itu yang saya nabai itu ternyata gini loh. Oh misalnya Anda, tak beritahu si apa itu Eda itu ternyata suaminya selingkuh loh. Kita tahu siapa Eda. Kalau ini berurusan dengan profesi, kalau sebetulnya mau dan saya itu ya, oleh karena itu ketika ketemu lagi pun ya bercerita lagi karena dia merasa kan menceritakan itu kepada saya. Mengerti maksud saya? Tapi pertanyaan Wahyu itu sangat bagus. Bukan berarti itu menceritakan ya. Silakan lagi boleh bertanya itu dari kasus berapa ya. Yo, siapa lagi yang ingin bertanya? Berharap dan seperti harapan saya berharap kelak kalau Anda sudah jadi guru BK, Anda dikenal oleh siswa Anda begini itu tadi saya mengambil saya berterima kasih untuk saya yang profesional terus berusaha. Mereka akan mengenal saya beruntung ibu seperti ibu Wahyu, seperti ibu siapa Aulia, seperti Fadila dan sebagainya. Kira-kira maksudnya ya. Ada yang ingin tanya yang hampir habis. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, nanti kita lanjutkan saudara. Untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita lalu bersama Mbak Sofa dan Mbak Ani. Saya harap Anda bisa berterima kasih kepada
dua orang ini yang bisa sangat membantu di dalam mengerjakan tugas sebagai seorang yang jadi minggu depan ada kelompok dan saya pada Anda ya dapat menerima